Kenapa overthinking bikin kita stuck? Pernah nggak kamu punya sesuatu yang pengen banget dikerjain? Bisa project, bisa rencana, bisa sesuatu yang udah lama ada di kepala. Tapi kamu nggak mulai-mulai. Bukan karena males, bukan karena nggak mau. Tapi karena entah kenapa kamu malah kebanyakan mikir duluan. Dan akhirnya gak jadi apa-apa. Itu namanya stuck. Bukan dalam arti komputer, tapi dalam arti kamu mandek di tempat. Gak maju, gak mundur, cuma diem sambil kepala penuh. Dan yang bikin frustasi, kamu tahu kamu harusnya gerak, tapi kamu tetap diem. Biasanya gini ceritanya, kamu lagi santai, rebahan, atau duduk di depan layar, terus tiba-tiba muncul satu ide. Ah, kayaknya mau coba bikin ini deh. Awalnya semangat, kepala langsung jalan. Tapi sebelum sempet bergerak, otak udah duluan kemana-mana. Tapi nanti kalau gagal gimana? Nanti orang lain bicara apa? Kayaknya belum siap deh. Nanti aja kalau udah ada waktu yang pas. Dan waktu yang pas itu nggak pernah datang. Ini bukan cerita satu dua orang. Ini terjadi hampir di semua orang yang pernah punya rencana, tapi nggak pernah jalan. Bukan karena orangnya nggak mampu, tapi karena pikirannya terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang bahkan belum terjadi. Otak manusia itu sebenarnya dirancang buat waspada. Zaman dulu waktu itu waspada penting buat survive. Kalau nggak hati-hati bisa bahaya beneran. Tapi sekarang ancamannya udah beda. Bukan harimau, bukan bahaya fisik. Sekarang ancamannya lebih ke rasa malu, takut salah, takut dilihat gagal, takut dianggap nggak kompeten. Dan otak tetap bereaksi sama, tetap siaga, tetap cari semua kemungkinan buruk dulu sebelum kasih izin buat melangkah. Masalahnya, otak terlalu pintar buat hal ini. Dia bisa bikin skenario buruk yang sangat masuk akal, sangat detail, sangat meyakinkan. Sampai kamu sendiri nggak bisa bedain mana yang beneran mungkin terjadi, mana yang cuma karangan kepala sendiri. Misalnya gini, kamu pengen nulis, kamu pengen mulai nulis atau bikin video, atau belajar skill baru. Kamu udah buka laptopnya, udah siap, tapi sebelum mulai, kamu mikir, tulisanku jelek banget gak ya? Nanti ada yang nonton gak? Orang lain udah lebih bagus, ngapain gue nyoba? Dan tiba-tiba kamu malah buka tab lain, scroll sebentar, terus gak balik-balik ke yang tadi. Laptopnya masih buka, tapi kamu udah pergi dari situ. Atau mungkin yang lebih sederhana, kamu mau chat seseorang, udah tulis pesennya, tapi kamu mikir dulu, lama banget, edit, hapus, tulis lagi. Akhirnya nggak jadi dikirim, padahal itu cuma pesen biasa. Overthinking itu nggak selalu soal hal besar, kadang hal kecil pun bisa bikin kita berhenti lama di tempat. Yang bikin overthinking capek itu bukan cuma mikirnya, tapi energi yang habis karena mikir tanpa hasil. Kamu lelah, tapi bukan karena udah ngerjain sesuatu. Kamu lelah karena kepala udah muter jauh banget. Kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, sampai Z. Tapi badan belum kemana-mana. Itu kelelahan yang aneh dan sering bikin bingung sendiri. Dan di situ biasanya muncul rasa frustasi ke diri sendiri, ngerasa lemah, ngerasa mager, ngerasa gak becus. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan itu. Kamu cuma terlalu banyak nampung, terlalu banyak antisipasi, terlalu keras sama diri sendiri sebelum sesuatu bahkan dimulai. Ada satu hal yang jarang disadari, overthinking itu sering bukan karena kamu gak percaya diri, tapi justru karena kamu peduli. Peduli sama hasilnya, peduli sama pendapat orang lain, peduli sama kemungkinan gagalnya. Orang yang beneran gak peduli gak akan overthinking, mereka langsung aja. Jadi kalau kamu overthinking, itu sebenarnya tanda kamu nganggap sesuatu itu penting. Cuma sayangnya rasa peduli itu kadang kebablasan, sampai malas ngerem, sampai malah ngerem langkah sendiri. Dan yang paling susah dari overthinking itu adalah kamu sadar kamu lagi overthinking. Kamu tahu, kamu nyadar, kamu bilang ke diri sendiri, udah jangan kebanyakan mikir. Tapi kepala tetap jalan, seperti lagi nonton pikiran sendiri dari luar.
tapi nggak bisa matiin tombolnya. Itu yang bikin stuck, bukan karena nggak ada kemampuan, bukan karena nggak ada waktu, tapi karena ada jarak yang terlalu jauh antara niat dan langkah pertama. Dan di jarak itu, overthinking tinggal dengan nyaman. Gak ada solusi ajaib buat ini. Gak ada satu kalimat yang bisa langsung bikin overthinking berhenti. Tapi mungkin yang perlu diingat itu satu hal. Langkah pertama gak harus sempurna, gak harus siap, gak harus yakin dulu. Boleh takut, boleh ragu, tapi tetap jalan. Karena pikiran yang terlalu lama diem di tempat, lama-lama jadi berat sendiri. Dan satu-satunya cara ngurangin beratnya bukan bukan dengan mikir lebih keras, tapi dengan mulai seadanya, sederhana apapun itu. Kalau hari ini kamu ngerasa stuck, mungkin nggak apa-apa. Mungkin itu cuma tandanya kamu butuh berhenti sebentar dari kepala sendiri. Dan besok atau kapanpun kamu siap, cukup mulai satu langkah kecil. Gak perlu tahu langkah kedua dulu.